Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam. Tinggal lagi dalam menyikapi, dalam bergaul-gaul itu. Mudahan semua kita punya sifat yang mulia. Bu, di antara kebanyakan orang ada ngarannya mengadu domba. Dalam bahasa Arab ngarannya namimah. Nah, namimah ini, adu domba ini buai. Karena terdapat riwayat bahwasanya orang mengadu domba itu berdosa. Karena pas saja kan? Tahajud lebih. Kenapa ada berdosa yuk? Ya Allah. Maka ada di ketujuh orang mengadu domba itu belum ditemukan lagi ada bahwasanya mengadu domba itu berdosa. Dalam hadis tuh belum ditemukan. Nang ada ujar Nabi apa? Nih, la yadkhulul jannata. Nama kada mau masuk surga orang mengadu domba. Pas saja kan? Artinya banget lagi. Parah pada berdosa. Kenapa? Kalau berdosa masih kau minta ampun. Kalau orang nang kada masuk surga ujar Nabi, berarti kada diampuni orang tuh. Kecuali nyebuju-buju minta maaf kepada orang itu. Hanya pahamlah. Nang tadi itu asal bertakun-takun bang. Kenapa kada berdosa aja? Nah, saking kayak itu. Yang kedua ujar Nabi, orang yang mengadu domba apa? Aghdhadukum ilallah al-musyau'una bainal ahibbah bin namimah. Nang paling kada diketujui Tuhan yaitu orang ketujuh madu domba ini. Itu paling kada diketujui Nabi. Kada diketujui Tuhan. Sedikit aja madu domba nih. Kita tahu penyakitnya, nang itu menyambat itu, nang itu menyambat. Lalu kita sampaikan. Ikam tahu lah aja. Siang itu aja nyambat ikam. Nah, lalu kita lalu bakalahi orang jadinya. Jakanya kada disampaikan, kada bakalahi orang. Nah, ini tukang adu asah di bahasa Banjar. Adu asah. Yalah, maadu di asahnya, maadu di asahnya. Cuma kebanyakan orang kayak ini nyaman nuntung yang adu asah supaya orang bakalahi. Pas saja kan. Mudahan kita jangan ada nang kayak itu sifat. Silakan ada nang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Marlina dari Dharma Wanita Persatuan Distrik Navigasi Tipe A kelas 2 Banjarmasin. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menghadapi contohnya kita punya teman Ustadz, dulunya kita dekat, malah melebihi seperti saudara kandung. Masya Allah. Terus mungkin mereka punya masalah, tiba-tiba yang satu ini menjauh, menceritakan keburukan-keburukan temannya yang dulu sahabat. Padahal berbuat baik banget sahabatnya lah. Dulunya mereka benar-benar baik. Mungkin karena ada konflik atau apa, jadi yang satunya malah membongkar-bongkar, menceritakan ke teman yang lain. Masya Allah, waliyadzubillah. Tapi teman yang satu ini tetap mau baik. Mau baik kayak merangkul, tetap mau baik. Hati memang mulia itu, luar biasa. Terus saya kan kebetulan tahu ceritanya karena teman saya. Pengalaman berarti ini benar-benar nyata ceritanya. Emang benar. Aduh, menggitir. Sudah lama lah bertemannya itu? Hampir 7 tahunan. Masya Allah. Yang baiknya berapa tahun? Ya hampir 6. Mulai awal kenal baik, tiba-tiba yang ada masalah itu tadi dia menghindar. Tapi yang teman ini tetap mau berteman, tapi dia tetap menjauh. Berapa tahun yang kada bagusnya nih sudah? Dari
1 tahunan. Tapi tetap bagus lah. Nggih, sampai Masya di Allah. titik teman yang ini sudah pasrah, maksudnya terserah mau dia menjauh, saya diam aja. Jadi gimana menanggapi, maksudnya harus berbuat apa teman saya yang dijahatin, dijolimin dia itu? Iya. Tapi sudah bagus kayak gitu. Artinya tetap berbuat baik. Tapi maksudnya bosan kah sudah? Ada perasaan bosan kah? Kalau alasannya tuh bilangnya dimarahin suaminya berteman sama ini. Artinya suami kenapa ikam hakunnya kayak itu? Kayak itulah. Jadi harus bagaimana teman saya ini? Masya Itu Allah. aja. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu perempuan yang berhati mulia adalah ketika dia disakiti, ketika aibnya dibongkar, tapi dia tetap buat baik. Nah, itu luar biasa. Berhati mulia itu luar biasa. Mudah-mudahan kita punya hati seperti itu. Nah, suaminya jangan mengipasi, ibaratnya mengompori ngarannya. Apa hakunya kayak itu ikan? Nah, jangan. Mestinya kan mudahan ini dapat hidayah, mudahan ini kembali berbuat baik kepada ikan. Kayak gitu. Jangan lakinya malahan maulah menyulut api. Jangan seperti itu. Jadi sikapnya apa? Teruskan aja buat berbaik. Kalau bisa sampainya tahu bahwasanya kawanku ini tahu aku ini berbuat jahat tapi berbuat baik, sampai itu. Sampainya mengungut, bagus, mudah-mudahan kayak gitu. Jadi teruskan aja, Boy. Nah, teruskan aja. Itu aja sikap ulun. Ulun bisa menasihati, ada teruskan berbuat baik. Wallahu alam. Silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanya Pak Ustadz, Ya. nama saya Ria, dari Ibu DWP Distrik Navigasi kelas 2 Banjarmasin. Iya. Ingin menanya bagaimana kita menyikapi kalau teman kita saling mengadu domba teman dengan teman yang satunya itu, Ustadz. Itu aja yang saya ingin pertanyakan. Terima kasih. Pian menikmati kah? Menikmati lah mendengar tuh. Hah? Menikmati pian? Jangan menikmati pian, harus pian arihkan pandiran. Jadi ketika ada nama ada domba tuh, misalnya pandir lain gak kayak gitu. Bicara yang lain, atau kalau bisa kita tegas, kada boleh mengadu domba. Tapi kalau kita kada sampai hati, paling kada memindah topik pembicaraan. Pas saja kan? Kalau kita menikmati, sama aja hukumnya. Ikut pada domba kita. Pian menikmati kada? Hah? Pian ragu-ragu pian nih. Menikmati kada? Kada. Iya, jangan lagi kalau pian menikmati, jangan lagi diulangi. Kalau sama aja itu pian menikmati, kayak ini kisahnya lah, kayak ini kisahnya. Nah, itu bisa terkesan karena di laki di rumah. Nah, itu. Kadang teman juga suka ngompor-ngompor gitu loh, Ustadz ya. Pakai mic. Kadang kan teman juga sering ibaratnya ngompor-ngomporin, itu orang yang itu kayak begini. Namanya kita kan manusia biasa juga, Ustadz. Kadang kan suka terpengaruh gitu. Jadi kita menyikapinya itu seperti apa? Iya, dipindah topik aja. Kalau kita meneruskan berarti kita nyaman menikmatinya. Menikmati. Memang nafsu menikmati itu, nafsu setan menikmati. Mendengar aib-aib tuh menikmati banget. Apalagi berita baru, tahu aja hanyar aja. Berita hanyar aja. Panas masih beritanya aja. Orang kadang tahunya aja. Ika mana pertama aku kisahkan aja. Pas saja kan. Nah, jangan menikmati kayak itu. Pindah topik yang lain. Anak Ika sudah ke sekolah tuh. Nah, misalnya apa? Kayak itu. Itu aja caranya. Karena kadang-kadang kalau kita menangati mau pindah palimnya pulang nih aja. Ustazah, ini Ika aja. Nyala. Nah, bulah kayak gitu. Jangan dinikmati. Jadi apa tadi cara menyikapinya? Iya dipindah topik pembicaranya itu. Dipindah topik pembicaranya. Kalau tidak dipindah, setan tuh masuknya menambah-nambah, memperparah kisah itu tadi. Kalau kita dicurhatin teman yang ibaratnya pengen ngadu domba kita, mendingan kita ibaratnya menghindar aja. Iya, menghindar atau mohon maaf aku ada janji umpamanya gitu. Nah, bagus. Tegas, Boy. Iya. Karena kalau kita sekali menikmati, dia akan menjadi ketagihan. Wallah, mudahan semua kita diberikan Allah sifat-sifat mulia yang baik,
Ketujuh mendengar kisah-kisah yang baik aja, jangan kada ketujuh mendengar yang kada bagus. Nah, di antara juga terakhir, di antara sifat yang buruk adalah ketika mendengar orang berbuat baik kita diam, ketika ada orang berbuat jahat kita pertama memberitakannya. Ketika orang berbuat baik itu kita diam aja, misalnya diam, kada mau memujinya, tidak mau. Tapi ketika orang berbuat jahat kita menjalikannya, itu kada bagus orang kayak itu. Jarang orang kayak itu biasanya lah. Biasanya orang ketujuh gitu loh. Nang memuji itu jarang, itu baiknya orang tuh jarang. Nang biasa di ketujuh itu si nang kada baiknya, berita nang buruknya. Wah. Nang di TV-TV itu gitu loh, gosip-gosip tuh. Tapi bila berita buruk, wah, itu nang semangat. Diangkatnya, viral langsung. Tapi kalau berbuat baik ada. Mudah-mudahan semua diampuni Allah dosa kita. Dikabulkan semua hajat kita, diterima ibadah kita, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man